Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran edukasi kita. Hari ini, kita akan membahas salah satu fenomena alam paling memukau dan indah yang sering kita saksikan, yaitu pelangi. Siapa di antara kalian yang tidak terpukau saat melihat busur warna-warni ini membentang di langit setelah hujan? Pelangi adalah sebuah keajaiban optik yang selalu berhasil menarik perhatian kita. Ia muncul sebagai busur cahaya yang terdiri dari berbagai spektrum warna, seolah-olah melukis langit dengan kuas raksasa. Kehadirannya seringkali menjadi penanda berakhirnya hujan dan kembalinya cerahnya hari. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebenarnya pelangi itu terbentuk? Apa saja rahasia di balik kemunculan busur warna-warni yang begitu menawan ini? Ternyata, ada penjelasan ilmiah yang menarik di baliknya. Untuk memahami bagaimana pelangi bisa muncul, kita perlu mengetahui 3 elemen utama yang harus ada. Ketiga elemen ini adalah kunci dari seluruh proses pembentukan pelangi yang kita lihat. Tanpa salah satu dari ketiganya, pelangi tidak akan bisa terbentuk. Elemen pertama adalah sinar matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi dan warna yang akan diuraikan menjadi pelangi. Tanpa cahaya matahari, tidak akan ada warna yang bisa kita lihat. Elemen kedua adalah tetesan air. Biasanya, ini adalah tetesan air hujan yang masih menggantung di udara setelah atau selama hujan. Tetesan air inilah yang akan bertindak sebagai alat untuk memecah cahaya matahari. Dan elemen ketiga yang tak kalah penting adalah mata pengamat. Ya, kita sendiri. Posisi dan sudut pandang mata kita sangat menentukan apakah kita bisa melihat pelangi atau tidak. Pelangi adalah fenomena optik yang sangat personal. Sekarang, mari kita selami lebih dalam bagaimana ketiga elemen ini bekerja sama untuk menciptakan keindahan pelangi. Proses ini melibatkan beberapa prinsip fisika yang menarik. Tetesan air hujan yang melayang di udara memiliki peran yang sangat krusial dalam pembentukan pelangi. Bayangkan tetesan air ini sebagai jutaan prisma kecil yang tak terlihat. Setiap tetesan air ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi cahaya yang melewatinya. Ketika sinar matahari yang tampak putih itu bertemu dengan tetesan air, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sinar matahari akan memasuki tetesan air tersebut. Saat cahaya berpindah dari satu medium, yaitu udara, ke medium lain, yaitu air, ia akan mengalami pembelokan. Proses pembelokan cahaya ini disebut pembiasan atau refraksi. Pembiasan terjadi karena kecepatan cahaya berubah saat melewati medium yang berbeda. Udara dan air memiliki kepadatan optik yang berbeda, sehingga cahaya akan melambat atau melaju lebih cepat, menyebabkan ia membias atau membelok. Yang lebih menarik lagi, cahaya matahari yang kita lihat sebagai warna putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna yang berbeda. Setiap warna memiliki panjang gelombang yang sedikit berbeda. Ketika cahaya putih ini membias saat memasuki tetesan air, setiap warna akan membias pada sudut yang sedikit berbeda pula. Inilah yang menyebabkan cahaya matahari terurai atau terpecah menjadi spektrum warna-warninya. Sama seperti prisma kaca yang memisahkan cahaya putih menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tetesan air hujan melakukan hal yang sama, memisahkan warna-warna ini. Setelah cahaya masuk dan membias di dalam tetesan air, ia tidak langsung keluar.
sebagian besar cahaya akan memantul dari bagian belakang tetesan air tersebut. Proses ini dikenal sebagai refleksi internal total. Refleksi internal ini terjadi ketika cahaya mencapai batas antara air dan udara di bagian belakang tetesan air, dan sudut datangnya cahaya melebihi sudut kritis. Akibatnya, cahaya tidak keluar, melainkan memantul kembali ke dalam tetesan air. Ini adalah pantulan sempurna yang terjadi di dalam tetesan air. Proses refleksi internal ini sangat penting karena ia membalikan urutan warna yang telah terurai. Jadi, jika saat masuk warna terurai dari merah ke ungu, setelah memantul, urutannya akan terbalik sebelum cahaya keluar. Ini memastikan urutan warna yang benar saat kita melihat pelangi. Setelah memantul di bagian belakang tetesan air, cahaya yang sudah terurai dan terbalik urutannya ini akan bergerak menuju sisi depan tetesan air lagi. Disinilah ia akan mengalami pembiasan kedua kalinya. Cahaya akan keluar dari tetesan air dan kembali ke medium udara. Saat keluar, cahaya kembali mengalami pemblokan atau pembiasan. Pembiasan kedua ini semakin memisahkan warna-warna yang sudah terurai sebelumnya. Pembiasan ganda ini, yaitu saat masuk dan saat keluar, memastikan bahwa setiap warna cahaya keluar dari tetesan air pada sudut yang sangat spesifik. Sudut-sudut inilah yang kemudian akan menentukan bagaimana kita melihat pelangi. Sekarang, mari kita bahas mengapa pelangi selalu terlihat berbentuk busur yang indah. Ini berkaitan erat dengan posisi kita sebagai pengamat dan posisi matahari. Pelangi hanya bisa terlihat jika matahari berada tepat di belakang kita, para pengamat. Sementara itu, hujan atau tetesan air harus berada di depan kita. Jadi, kita berdiri di antara matahari dan hujan. Jika matahari berada di depan kita atau di samping kita, pelangi tidak akan terlihat. Ini adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi agar cahaya dapat masuk ke tetesan air, memantul, dan kembali ke mata kita dari sudut yang tepat. Setiap tetesan air hujan di langit memang membiaskan dan memantulkan cahaya matahari. Namun, tidak semua cahaya dari setiap tetesan air akan mencapai mata kita. Hanya tetesan air yang berada pada sudut pandang spesifik terhadap mata kita dan matahari yang akan mengirimkan cahaya kembali ke mata kita. Sudut spesifik ini adalah sekitar 42 derajat dari arah yang berlawanan dengan matahari. Ini adalah sudut di mana cahaya yang telah mengalami pembiasan ganda dan refleksi internal akan mencapai mata kita dengan intensitas maksimum. Karena ada jutaan tetesan air hujan yang tersebar di langit, dan masing-masing memantulkan cahaya pada sudut 42 derajat yang sama relatif terhadap garis antara matahari dan mata kita, maka kita melihat sebuah busur. Semua tetesan air yang membentuk sudut 42 derajat ini akan membentuk lingkaran atau busur di langit. Itulah mengapa pelangi selalu terlihat berbentuk busur. Sebenarnya, pelangi adalah lingkaran penuh, tetapi karena kita melihatnya dari permukaan tanah, sebagian besar lingkaran itu terhalang oleh cakrawala. Jika kita melihatnya dari pesawat terbang, kita mungkin bisa melihat pelangi sebagai lingkaran penuh. Salah satu hal yang paling konsisten dari pelangi adalah urutan warnanya. Warna-warna pelangi selalu muncul dalam urutan yang sama, tidak pernah berubah. Urutan ini adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Urutan ini sering disingkat menjadi Mejikuhibiniu
untuk memudahkan mengingatnya. Warna merah selalu berada di bagian paling luar busur pelangi. Ini karena cahaya merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan membias paling sedikit. Sebaliknya, warna ungu selalu berada di bagian paling dalam busur pelangi. Cahaya ungu memiliki panjang gelombang terpendek dan membias paling banyak. Perbedaan sudut pembiasan inilah yang menciptakan pemisahan warna yang jelas dan urutan yang konsisten. Selain posisi matahari dan pengamat, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tampilan pelangi. Memahami faktor-faktor ini akan memberikan kita pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena ini. Ukuran tetesan air hujan memiliki dampak yang signifikan terhadap intensitas dan lebar warna pelangi yang kita lihat. Tetesan air yang lebih besar cenderung menghasilkan pelangi dengan warna yang lebih cerah dan lebih jelas. Ini karena tetesan air yang lebih besar dapat membiaskan dan memantulkan cahaya dengan lebih efisien. Sebaliknya, tetesan air yang sangat kecil seperti kabut, mungkin hanya menghasilkan pelangi yang sangat samar atau bahkan hanya terlihat seperti busur putih. Posisi matahari di langit juga sangat mempengaruhi tampilan pelangi. Semakin rendah posisi matahari di langit, semakin tinggi busur pelangi yang akan terlihat oleh kita. Misalnya, saat matahari terbit atau terbenam, pelangi bisa terlihat sangat tinggi dan besar di langit. Sebaliknya, jika matahari berada di posisi yang sangat tinggi di langit, pelangi mungkin tidak akan terlihat sama sekali atau hanya terlihat sebagian kecil di bawah cakrawala. Ini karena sudut 42 derajat yang kita bahas sebelumnya. Jika matahari terlalu tinggi, sudut 42 derajat itu akan berada di bawah cakrawala kita. Satu hal yang menarik adalah bahwa setiap orang melihat pelangi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Ini berarti pelangi yang Anda lihat mungkin tidak persis sama dengan pelangi yang dilihat oleh teman Anda yang berdiri di samping Anda. Meskipun perbedaannya mungkin sangat kecil, setiap mata menerima cahaya dari set tetesan air yang sedikit berbeda. Ini menjadikan pengalaman melihat pelangi menjadi sangat personal dan unik bagi setiap individu. Memahami prinsip-prinsip fisika di balik pembentukan pelangi ini sangat penting. Ini bukan hanya tentang mengetahui fakta, tetapi juga tentang menghargai keindahan alam dari sudut pandang ilmiah. Pengetahuan ini membantu kita menjelaskan mengapa pelangi muncul, mengapa warnanya berurutan, dan mengapa bentuknya busur. Ini menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat mengungkap keajaiban di sekitar kita. Untuk membuat penjelasan ini lebih mudah dipahami, terutama dalam format video, penggunaan visualisasi sangat membantu. Animasi dapat digunakan untuk menjelaskan proses pembiasan cahaya saat memasuki dan keluar dari tetesan air. Animasi dapat menunjukkan bagaimana cahaya putih terurai menjadi spektrum warna. Ini akan membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah divisualisasikan oleh penonton. Ilustrasi juga sangat berguna untuk menjelaskan proses refleksi internal. Kita bisa menunjukkan bagaimana cahaya memantul di bagian belakang tetesan air dan bagaimana urutan warna di balik. Ilustrasi yang jelas akan membantu penonton memahami jalur cahaya di dalam tetesan air. Ini akan memperkuat pemahaman tentang bagaimana cahaya berinteraksi dengan air. Rekaman video nyata atau simulasi dapat digunakan untuk menunjukkan pembentukan warna pelangi secara bertahap. Kita bisa melihat bagaimana busur warna-warni itu muncul di langit. Ini akan memberikan pengalaman visual yang imersif
dan menunjukkan keindahan pelangi dalam konteks aslinya. Menggabungkan teori dengan visual nyata akan sangat efektif. Pada akhirnya, tujuan kita adalah membuat video yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan mudah dicerna oleh khalayak umum. Dengan penjelasan yang ramah dan visual yang mendukung, kita bisa membuat topik ilmiah ini menjadi menyenangkan. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman baru tentang keajaiban pelangi. Lain kali Anda melihat pelangi, Anda tidak hanya akan terpukau oleh keindahannya, tetapi juga memahami ilmu di baliknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.